sama jajaran dari Kemenpora dan PSSI. Selanjutnya sesuai dengan agenda utama, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet bola atas nama yang pertama Saudara Ole Lennart Terhar Romenig dan Saudara Dion Wilhelmus Edimark, dan ketiga Saudara Tim Henry Victor Gaipens. Dan izinkan kami memaparkan beberapa hal terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Yang pertama, nama Ole Lennart Terha Romenic dan tempat tanggal lahir Nijmegen 20 Juni 2000. Usia saat ini 24 tahun, kewarganegaraan asal Belanda, klub saat ini Oxford United FC, level kompetisi Tier 2 Inggris, posisi bermain penyerang, silsilah keluarga. Ole Romenic merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 20 Juni 2000, adanya faktor keturunan Indonesia, yaitu memiliki keturunan Indonesia dari nenek, di mana neneknya lahir di Medan. Neneknya bernama Helene Wilhelmina Degenars Wits Terhar Romenig. Lahir di Medan 2 April 1923. Ayahnya bernama Petrus Gerardus Wilhelmus Burgers. Lahir di Witschen 16 Mei 1959. Ibunya bernama Catherine Frederick Terhar Romenig. Lahir di Haarlem 24 Juni 1963. Dan saya langsung saja kelebihan pemain. Pemain berusia 24 tahun yang bermain sebagai penyerang sayap, memiliki karakter bermain dengan kemampuan dribbling, on the ball yang sangat baik untuk berikan kontribusi assist, klinis serta oportunis di depan gawang, menjadi goal scorer dengan kemampuan off the ball yang baik dalam positioning di dalam kotak penalti. Ole pun bagus dalam duel udara dengan memiliki tinggi badan 185 cm yang dibuktikan ketika mencetak gol dengan kepalanya. Tidak hanya sebagai penyerang sayap, Ole dapat dimainkan sebagai penyerang tengah. Jika dilihat dari rekam penampilannya, kekuatan kaki kiri dan kanan juga sama baiknya, memiliki kemampuan shooting jarak jauh dengan atribut yang cukup lengkap sebagai pemain depan, dan ini menjadi nilai tambah untuk dimainkan di posisi apapun di lini depan sesuai taktikal yang diinginkan pelatih, serta menjadi penambah kekuatan tim nasional Indonesia di lini depan yang sama ini menjadi perhatian. Di usia yang muda, masih ada waktu bagi Ole untuk mengembangkan potensinya dalam 2-3 tahun ke depan. Hal ini membuat masuk dalam proyek jangka pendek maupun jangka panjang timnas Indonesia dalam mencapai misi lolos World Cup 2026 dan mencapai target yang lebih baik di ASEAN Cup 2027 dibandingkan edisi sebelumnya yang mencapai 16 besar, ataupun untuk ajang World Cup Qualifiers 2030 serta ASEAN Cup 2031 nanti. Dilihat dari statistik penampilannya, Ole juga mendapatkan menit bermain yang baik bersama klub-klub terdahulunya di Eredivisie bersama FC Utrecht, FC Emmen, Nijmegen, dan Willem II Tilburg, sehingga bukan menjadi masalah untuk mencapai peak dalam match fitnessnya. Ole kini bermain di EFL Championship bersama Oxford United. Jam terbang atau bermain di level yang sangat kompetitif ini tentu menjadi kredit tersendiri baginya untuk berbagi pengalaman dengan striker yang dimiliki Indonesia ketika nanti bermain di tim nasional Indonesia nanti. Selanjutnya untuk pemain kedua dengan nama Dion Wilhelmus Edimarks, tempat tanggal lahir Arnhem 29 Juni 2005, usia saat ini 19 tahun, kewarganegaraan asal Belanda. Klub saat ini Nijmegen U21, level kompetisi Tier 1 Belanda, posisi bermain bek tengah, silsilah keluarga, memiliki keturunan Indonesia dari nenek, garis keturunan ayah, yang dimana neneknya lahir di Aceh.
Neneknya bernama Sauda Enedak, lahir di Aceh 19 Maret 1932. Ayahnya bernama Fritz Marx, lahir di Palembang 10 April 1970. Ibunya bernama Hendrika Joanna Arnolda Johnson, lahir di Arnhem 31 Oktober 1978. Kelebihan pemain, merupakan pemain center back berusia 19 tahun dari klub NEC Nijmegen U21. NEC Nijmegen adalah klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Bermain sebanyak 24 pertandingan pada musim terakhirnya, dan secara teknikal pemahaman bermain dan posisi sangat baik ketika bermain sebagai left center back. Kepemimpinan, ketegasan, dan kedewasaannya sebagai pemain bertahan merupakan kelebihan yang diyakini dapat melengkapi lini belakang tim nasional U20. Secara fisik, Dion Marks memiliki postur tubuh yang ideal untuk seorang berposisi center back. Namun, salah satu aspek fisik, kemampuan berpindah arah dengan cepat harus lebih ditingkatkan lagi. Namun, secara keseluruhan, Dion memiliki aspek fisik yang baik. Secara sosial, kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya, pemain ketiga dengan nama Tim Henry Victor Gaypens, tempat tanggal lahir Oldenzal 21 Juni 2005, keluarga negaraan asal Belanda. Klub saat ini NEC Nijmegen U21. Level kompetisi Tier 2 Belanda, posisi bermain back kiri. Silsilah keluarga, keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana kakek merupakan kelahiran Indonesia, dan kakeknya bernama Henry Arman de Holosi, lahir di Semarang pada tanggal 18 Oktober 1941. Ibunya bernama Renske de Holosi, lahir di Esgravenhage pada tanggal 30 Maret 1968. Ayahnya bernama Vincent Joseph Johannes Gepen, lahir di Dennekham pada tanggal 8 Januari 1967. Kelebihan pemain adalah pemain utama dari FC Emmen atau tim profesional kasta kedua Liga Belanda. Berposisi sebagai fullback kiri, tim menjalani 2 musim yang sangat baik di tim muda Twente Heracles sehingga ia mendapatkan kontrak profesionalnya bersama FC Emmen. Di musim ini, secara teknikal, tim memiliki atribut yang sangat lengkap sebagai fullback kiri. Kemampuan dribbling yang luar biasa membuatnya sangat dominan ketika membantu penyerangan dari sisi kiri. Secara fisik, tim Gepen seperti halnya dengan pemain Eropa lainnya memiliki fleksibilitas yang bagus. Dia memiliki koordinasi yang baik, dan satu hal yang baik dari diri dia adalah kemampuan berlari dengan bola. Secara keseluruhan, tim memiliki aspek fisik yang baik. Secara sosial, tim terlihat pendiam dan tidak banyak bicara, namun sangat diterima oleh semua temannya yang berada di dalam tim. Selalu menunjukkan sikap positif di dalam grup ketika menjalankan semua kegiatan bersama tim nasional. Latar belakang, yang pertama, surat permohonan Ketua Umum PSSI. Ada untuk Dion dan tim Henry dan oleh Lennart Tenhat Romerji, dan naturalisasi jalur prestasi yang pengusulannya melalui Menpora diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun demikian, kewarganegaraan dalam bidang olahraga hanya dimungkinkan karena adanya jasa yang telah diberikan oleh warga negara asing. Dengan demikian, penyampaian usulan kewarganegaraan dari Menteri Hukum kepada Presiden, dari Presiden kepada DPR dalam hal ini sebagai tindakan diskresioner. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, pertama, bahwa tim nasional putra membutuhkan pemain posisi penyerang, bek tengah, dan bek kiri. Dan selanjutnya, ketiga atlet sepak bola dimaksud, warga negara Belanda berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. Pemberdayaan atlet Dion Marks dan tim Gaypens dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk AFC U20 Asian Cup 2025, FIFA U20 World Cup 2025, SEA Games 2025, AFC U23 Asian Cup, Saudi Arabia 2026, dan Asian Games 2026, dan Asian Cup Saudi Arabia 2027. Sedangkan untuk target jangka panjang di atas 5 tahun, termasuk oleh Romenik, adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2030,
pada tahun 2028, 2029, dan lolos Piala Dunia 2030, dan peringkat 50 besar FIFA. Dalam rangka implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019, sesuai dengan instruksi pertama, yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional. Terhadap kewarganegaraan tiga warga negara Belanda dimaksud bahwa negara Belanda tidak menganut dual citizenships atau tidak menganut kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, pemain wajib melepaskan kewarganegaraan Belanda untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, bahwa berdasarkan the regulation governing the application of the statutes of FIFA Statutes edisi Mei 2021, atau yang merupakan peraturan yang mengatur penerapan statuta yang terkandung dalam statuta FIFA, telah menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kelayakan pemain untuk bermain untuk tim perwakilan, dan berdasarkan pasal 5 ayat 1 statuta FIFA yang menyebutkan setiap orang yang memegang kewarganegaraan permanen yang tidak bergantung pada tempat tinggal di negara tertentu berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut, maka tiga warga negara Belanda berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi negara tersebut, dalam hal ini tim nasional Indonesia. Pasal 5 ayat 2 Statuta FIFA menyebutkan ada perbedaan antara memiliki kewarganegaraan dan memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan. Seorang pemain memegang kewarganegaraan jika melalui operasi hukum nasional mereka telah secara otomatis menerima kewarganegaraan atau memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf B, dan sesuai yang data yang dimiliki oleh pemain, maka pemain harus memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan proses naturalisasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 7 Statuta FIFA yang mengatur mengenai akuisisi kewarganegaraan, baru dapat disampaikan hal-hal meliputi: yang pertama, setiap pemain yang mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat 1 Statuta FIFA untuk mengambil kewarganegaraan baru dan belum bermain sepak bola internasional sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Statuta FIFA berhak bermain untuk tim perwakilan dari asosiasi baru hanya jika dia memenuhi salah satu dari kondisi tersebut: A. Lahir di wilayah asosiasi; B. Ibu kandung atau ayah biologisnya lahir di wilayah teritori; C. Nenek atau kakeknya lahir di wilayah teritori yang bersangkutan; dan D. Telah tinggal di wilayah asosiasi relevan. Berdasarkan pasal 9 Statuta FIFA tentang perubahan asosiasi, dapat disampaikan bahwa seorang pemain dapat hanya sekali meminta mengubah asosiasi di mana dia berhak bermain ke asosiasi negara lain di mana dia memiliki kewarganegaraan. Permintaan untuk mengubah asosiasi hanya dapat diberikan dalam keadaan berikut: diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun dengan pengecualian tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini. B. Pada saat diturunkan untuk pertandingan pertamanya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasinya saat ini, dia tidak memiliki kewarganegaraan dari asosiasi yang ingin dia wakili. C. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhirnya dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola untuk asosiasinya saat ini, dia belum berusia 21 tahun dan memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan pasal 6 atau pasal 7 Statuta FIFA. Berdasarkan data-data yang dimiliki, maka tiga warga negara Belanda dimaksud telah memenuhi ketentuan artikel 9 paragraf 2 poin B dan I, yaitu pemain diturunkan dalam pertandingan dalam kompetisi resmi di tingkat manapun sama bukan tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka tiga warga negara Belanda dimaksud dapat melakukan proses perubahan asosiasi kepada FIFA Player Status Football Tribunal setelah memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yakni pembahasan pertimbangan kewarganegaraan RI sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk tiga atlet warga negara asing. Atas dukungan, saran, serta kritik yang membangun sebagai mitra kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.